Di hari Minggu yang gerimis ini, gua mau main tenis sama adik gua Inga dan Anggi. Dan katanya dia juga mau nanya-nanya soal keuangan juga. Jadi kita lihat, masalahnya adik gua tuh suka banget telat dan kita lagi gerimis kayak gini. Kita lihat nih jadi nggak sih sebenarnya main tenis? Let's go. Inga Anggi masih siap-siap, ya ada di situ tuh lagi pada nungguin. Jadi sambil nunggu nih, kita nggak tahu jadi main tenis apa nggak, hujan kayak gini nggak ada yang mau main di sini. Ya udah nggak apa-apa, bola. Kita main sama Reja dulu. Ja, main ya. Let's go. Yuk. Nah, mantap. Jadi kita lihat ya, walaupun tadi 2 lawan 1, gua masih terlalu hebat buat mereka. Karena tadi masih pakai masker. Iya. Biasanya kalau udah mulai ngos-ngosan, abang copot biasa aja. Tapi kalau masih, ya elah gini doang, nggak napasnya biasa aja, itu pasti pakai masker. Baru inget tadi pas udah kelar, ya elah masih pakai. Tapi yang penting kamu udah tes kan, jadi kita deketan nggak apa-apa kan? Karena tadinya kamu mau ke rumah kan, 3 hari yang lalu ya mau ketemu Alea kan, jadi harus abang tes. Terus sekarang ketemunya hari ini, main tenis. Kamu katanya mau nanya soal duit. Mau nanya apa? Iya, Inga katanya mau nanya duluan. Kamu duluan. Apa? Nggak apa-apa, nggak Apa cerita mau aja. nanya apa? Kalau aku sih mau, kan sekarang aku udah kerja. Kamu udah kerja? Iya, aku udah kerja nih. Terus aku juga udah kayak mikirin gitu, planning ke depannya aku mau ngapain aja. Ya, kamu investasi saham juga kan? Iya. Kamu punya saham individual? Punya. Tapi bukan buat maksudnya itu buat jangka panjang, tapi nggak spesifik ya? Kamu waktu itu cuma nyoba ya kalau Iya, nggak salah cuman ya? nyoba-nyoba aja. Udah gitu terjerumus ya kamu ya katanya? Iya, ternyata. Ada, enggak beli ini aja gitu kan? Tapi udah. Ada yang bisikin kamu kan? Iya, beli yang ini aja, nggak taunya nyangkut. Aku masih pemula. Makanya lain kali jangan dengerin kata orang, harus punya keputusan sendiri. Ya udah, ini udah. Jadi kita nggak ngomongin saham ya? Enggak, Apa? bukan saham. Jadi gimana? Nah, aku mau nanya Abang tentang ini sih, dana pensiun. Dana pensiun. Iya, oke. kan waktu itu Abang kan mulai buat dana pensiun kan di umur-umur awal 20 ya. Iya, pas Iya, terima terus- cek royalti pertama. Nah, terus sekarang aku udah punya penghasilan sendiri. Nah, aku mau menginvestasikan uang aku tuh untuk dana pensiun. Oke. Iya. Tahu ini kan 4% rule, tahu nggak? Tahu? Aturan 4%. Ya, karena kamu kan juga lulusan ekonomi ya? Iya. Oke. Ya udah, yang kamu udah bikin gimana? Coba Abang mau lihat. Yang aku udah bikin. Udah ngitung dong? Udah sih. Udah apa belum? Udah. Oh, udah. Gimana? Hitungannya gimana? Gak apa-apa, kan kita ngobrol. Oh ya udah. Plan aku tuh kayak aku mau pensiun di umur 65 tahun. Tua banget ya? Soalnya aku suka kerja banget. Oh ya udah, umur 65 masih sehat tuh ya? Masih bisa lah ya, iya, insya Allah semoga ya. aja masih sehat, insya Allah. Oke, ya udah berarti mau pensiun umur 65 tahun. Iya, Oke. iya mau pensiun umur 65 tahun. Terus aku rencananya itu mau ngeluarin budget 10 juta per bulan di masa pensiun. Berarti maksud kamu adalah kamu udah tahu nih kamu butuh berapa per bulan untuk memenuhi gaya hidup dari uang pensiunnya. Iya. Butuhnya 10 juta per bulan. Berarti setahun 120 juta. 120 juta. Oke. 4% rule itu artinya adalah kita harus punya uang yang kita ambil 4% per tahun yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Benar kan? Benar. Oke. Berarti ngitungnya 120 juta dibagi 4%. Iya. Benar? Iya. Udah dapat angkanya? Udah. Berapa? 3 miliar. Kayak apa pernah bikin juga ya dulu ya? Iya. Dana pensiun itu ya di YouTube ya? Iya, pernah. Oh ya, tapi abang harus revisi karena itu nggak ngitung inflasi. Oh. Tapi nggak apa-apa, kita revisi sekarang aja makanya kita ngobrolin sekarang aja. Dari 3M itu bisa diambil 4%, dapatnya 120. Oke, kenapa 4%? Karena kalau kita taruh di instrumen investasi, katakanlah yang return 5% ya, deposito ada lah yang 5% kan ya. Reksadana pendapatan tetap ada biasanya 6-7 kan. Jadi artinya kalau kita ambil 4% dia masih tumbuh terus. Jadi untuk melawan inflasi itu. Oke, berarti dapat 3M. Itu kan uang yang diperlukan sekarang. Iya. Nah, yang di masa depan inflasi belum dihitung kan? Belum. Oke, masa depan butuhnya berapa berarti?
Ini sama inflasi ya? Sama inflasi. Kira-kira kalau inflasi Karena nilai 3M itu kan saat ini. Iya, saat ini. Di masa depan, which is berapa tahun kemudian itu? 41 tahun. Berarti uang 3 miliar, 41 tahun kemudian jadi berapa? Inflasi berapa? Inflasi 7%. 7%. Berarti di masa depan jadi? Di masa depan itu 52,4 miliar. 52,4 M. Iya. Butuhnya 52. 52. Makanya banyak banget ya. Tapi itu kan kita bicara nilai di berapa? 41 tahun kemudian. 41 tahun kemudian. Karena kayak sekarang harga bakso berapa ya? Ja? 15.000 ya? Dulu kan harga bakso bisa berapa? Apa abang tukang bakso, mari sini aku mau beli semangkok baksonya 500 berapa? 500 perak yang banyak baksonya ya kan? Emang ada lagunya? Iya ada kan lagunya. Lu nggak tahu anjir, so muda lo tahu kan? Fadil tahu nggak? Berapa 500 perak kan? Ini sekarang kamu ngomong 500 perak ke tukang bakso digampar pasti. 500 perak karena kan udah 15.000 ya. Nah jadi emang kalau kita ngebayangin duit 40 berapa? 52 M yang dibutuhkan kelihatannya emang gede, tapi nilai uang di masa depan mungkin buat kita seharusnya nggak terlihat semahal itu gitu. Karena itu kan di masa depan. Besar banget sih Bang. Oke, sekarang tinggal ngitung berarti butuh duit segitu untuk 41 tahun kemudian. Kita mau nyicil per bulan berarti kan, maksudnya gitu kan. Oke, instrumennya dulu. Mau kan kita butuh instrumen investasi buat ngebantu kan. Instrumennya apa? Aku kepikiran ini sih reksadana saham indeks. Reksadana saham yang indeks karena itu masih 41 tahun lagi. Iya, masih panjang kan. Oke, karena kalau saham kan kayak sekarang kan lagi hancur banget ya. Fluktuasi harganya, volatilitasnya lumayan tuh, naik turun. Yeah. Tapi secara rata-rata seharusnya dia akan tetap naik gitu. Walaupun sekarang lagi parah banget. Justru malah sekarang lagi murah banget. Reksadananya reksadana indeks, berarti yang mendekati pergerakan IHSG ya. Oke, berapa persen ekspektasi returnnya? Jadi kamu berharap dia return rata-rata CAGR-nya lah istilahnya itu berapa? 13%. 13% per tahun. Oke, dapat angka berapa yang harus ditabung? 2,7 juta per bulan. Jadi dengan investasi di reksadana indeks 2,7 juta per bulan. 2,7 juta per bulan berarti kamu bisa pensiun di umur 65 tahun dengan asumsi 10 juta per bulan. 10 juta per bulan. Tapi 10 juta per bulannya pun juga di masa depan nilainya bukan 10 juta kan. Nah, itu semua udah kita sesuaikan. Maksudnya 10 juta per bulan nilai saat inilah. Di masa depan pasti kan beda lagi. Oke, itu make sense sih. Nah, kalau saran Abang ya kalau kamu bilang kayak tadi ya, 2,7 itu sekarang realistis apa enggak? Nah, karena kalau investasi ya kalau Abang targetnya dulu kalau punya gaji, kan dulu Abang gajian juga nih, jadi karyawan nih. Minimal tuh 20% dari gaji. Berarti kalau kayak gitu gaji kamu seharusnya, kamu 2,7 kan? Iya. 2,7 dibagi 20%, berarti 2,7 kali 5. Kamu minimal gaji kamu 13,5 juta. Supaya kamu masih punya spare yang lain buat kebutuhan yang lain. Karena investasinya kan cuma 20%. Sisanya buat yang lain. Nah, realistis nggak gaji segitu? Kalau emang realistis, masih masuk akal, menurut Abang nggak apa-apa ya sisihkan aja 2,7 ya? 2,7 selama 41 tahun. Iya. Bisa sih seharusnya ya. Bisa kan? Nah, tapi kalau misalnya ternyata gajinya nggak nyampe 13,5 juta saat ini dari kantor, berarti kamu proporsionalkan aja. Kayak misalnya bisanya cuma 1 juta gitu. Karena gajinya katakanlah misalnya 5 juta gitu kan, 1/5-nya. Ya berarti 1 juta aja yang kamu investasi. Sama paling nggak dana daruratnya udah ada dulu kalau dari Abang ya. By the way, ini gue bukan financial planner ya, jadi ini sharing pribadi ya, pengalaman pribadi. Terus dari tadi kita ngomong soal reksadana indeks segala macam, itu karena kita udah tahu produknya apa dan resikonya kayak gimana. Jadi kalau ada yang mau niruin, pastikan lu tahu lu beli apa. Ya kan? Benar, jangan asal ikutan kayak Inga dibisikin orang beli sebuah saham terus dia beli berapa lot. Aku beli 10 lot. Oke, jadi mantap nih, bagus nih, Abang suka nih. Kamu ada juga nggak? Aku tapi beda sih Bang sama Inga. Aku rencananya kayak 5 tahun lagi tuh pengen beli mobil. Pengen beli mobil? Hot Wheels? Enggak, aku mikir dulu lagi. Enggak, mobil beneran Bang. Apa mau beli mobil? Rencananya pengen beli Honda Jazz yang 2020.
Honda Jazz tahun 2020, 5 tahun lagi. Iya. Berarti mau beli mobil bekas. Maksudnya Honda Jazz baru maksudnya kan? Iya, tapi yang iya. versi 2020. Berarti 2025 dong. Iya bener. 2025. Ya udah, oke, Honda Jazz ya. Oke, berarti mobil baru ya. Iya bang. Oke, dengan logika yang sama kayak tadi ya, kita ngerencanain si Inga. Kamu udah ngitung juga? Udah sih, Gimana? ada hitungannya. Sekarang harga mobilnya dulu. Harga mobilnya seingatku 300 juta. 300 sekarang. juta, Iya. mahal ya sekarang mobil ya? Tapi kan kita bisa bayar DP-nya dulu bang. Oh, kamu maunya nyicil? Iya. Oh, maunya nyicil. Ya Iya, udah, nggak apa-apa, oke. DP kan biar realistis. Iya, oke, Aku boleh. DP. Ya udah nggak apa-apa, terserah kamu. Oke, kamu DP-nya dulu. Kamu berarti mau ngumpulin duit buat DP-nya aja. Iya, DP-nya Ya udah, dulu. berapa DP-nya? DP-nya seingatku 90 juta. Harganya 90 juta saat ini. Iya. Oke, kamu kan mau ngumpulin 5 tahun lagi. Berarti nilai 5 tahun lagi 90 juta jadi berapa? Inflasinya tuh 7%. 7% ya? 7%. Oke. Jadi Kamu ngitung inflasi berapa tadi? Sama? 7%. Oke. Iya, sama. Terus? Jadi 127,5 juta. 127. Oh. Oh, kamu udah ngitung nih? Udah. 125. 127,5. 127. Oke, berarti 90 juta itu jadi 127,5. Berarti kamu butuh duit 127,5 di 5 tahun lagi. Iya. Oke. Sekarang mau nyicilnya kan buat nyampenya kan. Oke, berarti kalau 5 tahun lagi kamu butuh instrumen investasinya buat ngebantu kan? Iya, benar. Kamu pakai apa? Rencana reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap. Berarti isinya obligasi ya. Iya. Returnnya kira-kira berapa ekspektasinya? 7%. Berarti kita ngitung pakai savings goal kalkulator kan? Iya. Berarti per bulan butuh berapa? Per bulannya 1,7 juta. 1,7 juta. Jadi 1,7 lebih ringan ya? Iya. Karena tadi kan tujuannya beda. Iya, Yang satu mau pensiun, Dia mau satu mau pensiun. jalan-jalan. Tapi ya udah, berarti kamu udah tahu ya itunya. Oke, jadi tadi buat abang sih make sense semua hitungannya. Terus sekarang kalian juga udah mau ngumpulin kan? Oke. Nah, karena gua ini lagi kerja sama cukup panjang sih sama Bibit. Jadi kan kalau beli reksadana kan di Bibit. Jadi kita akan coba belinya pakai Bibit ya. Maksudnya kan kamu saham individual punya kan? Punya. Oke. Bibit udah pakai belum? Belum. Belum, tapi udah daftar belum? Udah. Udah daftar, cuman nunggu verifikasi berarti. Iya, tinggal Oke, berarti kita pakai punya Reja aja. Jadi kebetulan abang juga pakai Bibit ini. Kita kalau udah daftar tuh dia pakai robo, jadi disesuaikan sama profil resikonya. Jadi kamu tuh orangnya kayak gimana? Kamu agresif kah atau agresif itu artinya nanti dia ada kuesioner, terus kita bisa jawab kuesionernya. Nanti kamu akan dikategorikan, kamu terus masuk yang moderat, agresif, konservatif gitu. Jadi kamu apa? kalau agresif itu dia udah siap sama semua resikonya, jadi nggak gampang jantungan tuh. Kalau punya reksadana saham kan harganya naik turun tuh, volatilitasnya lumayan kencang tuh. Karena takutnya kalau dia tipenya yang konservatif, saham turun dikit langsung stres kan? Aduh, uang aku, semua uang aku. tapi kalau dia agresif, dia nyantai aja karena dia tahu buat jangka panjang. Nah, kamu tipe yang kayak gimana? Masalahnya itu dulu tuh. agresif. Oke. Aku juga tadi agresif. Kamu agresif iya. juga ya, berarti bagus lah ya. Oke, kita investasi. Nah, ini kalau dia udah dikategorin itu. Nah, tadi kan kamu mau pakai reksadana indeks ya? Iya. By the way, ini kalau sama produk manajer investasinya, ini kalau misalnya kita beli, ini namanya manajer investasi kan? Itu gue nggak disponsorin sama mereka. Jadi apapun yang gue kasih lihat di sini, MI-nya ya kayak BNI AM, Curadana Mantap, itu memang apa yang kita lihat saat ini aja gitu ya. Jadi ini bukan sebuah rekomendasi juga gitu ya. Karena abang kerjasamanya cuma sama Bibit sebenarnya. Kita cobain dana pensiun dulu. Nah, kalau dana pensiun itu di Bibit, kalau pakai Bibit tuh gampang. Dia udah punya dana pensiun di sini, memang udah dibikinin sendiri namanya. Jadi kalau pertama kali kita install Bibit, itu tujuan keuangan pertama yang langsung dikasih tahu tuh dana pensiun. Abang sempat nanya sih sama salah satu direktur Bibit langsung malah. Abang nanya, kok itu langsung ada dana pensiun gitu. Terus dia bilang ya supaya orang bisa langsung nyoba dulu buat tujuannya. Coba-coba dengan uang sedikit, tahu gitu. Abis itu dia baru bisa bikin tujuan keuangan yang lain di dalam Bibitnya. Nah, ini dana pensiun, kita investasi sekarang. Nah, kalau di Bibit karena profilnya udah agresif, kita bikin sesuai profil kamu, dia langsung 10% ini masuk reksadana pasar uang. Which is yang paling rendah resikonya. Terus 20% ini reksadana pendapatan tetap yang agak-agak medium lah resikonya. Nah, 70% itu buat reksadana saham. Yang ini kebetulan yang indeks juga nih, BNI AM indeks 30. Which is artinya dia mengacu pada indeks IDX 30 gitu. Returnnya akan dimiripkan sama itu. Sehingga fee-nya termasuk rendah buat reksadana saham. Ya katakan tadi kamu udah ngitung lah ya 2,7 ya. Iya. 2,7 kamu bisa beli. Udah tinggal beli aja.
Saya menyetujui bla bla bla, bayar sekarang, bisa pakai GoPay, link aja, virtual account, transfer manual, bayar. Oke, sekarang kamu ya tadi ya, kamu mobil ya? Mobil. Oke, nah kalau di Bibit ini dia juga bisa ya nggak pakai robo. Jadi ini kita ganti ke Dana mobil ya. Ini juga bisa kita ganti ininya, ikonnya. Jadi mobil tuh. Gemes lagi nih kalau cewek tuh gitu. Yang dilihat fiturnya itu tuh, Dana mobil simpen. Kayak investasi sekarang ya kan. Dia bisa milih sendiri. Kamu tadi kan pakai reksadana pendapatan tetap ya. Isinya obligasi kan. Return yang stabil dengan risiko yang moderat. Jadi cocok buat jangka menengah, which is 5 tahun ya tadi ya. 5 tahun. Oke, kita lihat. Nah, ini ada pilihannya banyak nih. Kamu bisa lihat dari total AUM-nya, dari returnnya atau expense rasionya. Ini produk benar-benar kita cuman milih untuk ilustrasi aja ya. Jadi kalau misalnya kalian di rumah mau ngikutin ya pilih produk sesuai analisa sendiri ya. Tapi ini buat ilustrasi aja, kita pilih yang BNP Paribas Prima 2 deh, kelas RK1 misalnya. Oke, kita beli. Tadi berapa? 1,7 juta. 1,7 juta. 1,7 juta beli, udah tinggal beli. Nanti dia akan masuk. Nah, nanti akan kelihatan nih karena ini belum ada ya. Nanti akan kelihatan kok nilai portonya berapa. Ini kalau kayak punya Reja di atas ada nilai portonya sekian. Gitu. Dan di sebelah kanan ada imbal hasil. Nanti tiap hari akan kelihatan dia naik apa turun gitu. Nah kalau saham itu ya siap-siap stres aja. Karena ada satu hari yang turun 1%, ada satu hari yang turun 3%. Tapi kan kalau saham itu reksadana saham indeks kamu ya, yang tadi BNI AM itu, karena kita mikirnya horizonnya jangka panjang, nanti dia kan naik turun. Tapi naik lama-lama gini gitu. Kalau kondisi ekonomi gini ya, dan nggak ada COVID lagi 2 tahun lagi ya. Kalau kemarin kan udah begini, tiba-tiba ada COVID, jebret ya kan. Tapi lah ini saatnya belilah kalau lagi murah gitu kan. Oke, jadi itulah kira-kira pakai Bibit ya. Ini gue lagi kerjasama cukup panjang sama Bibit, jadi ini salah satunya. Jadi kalau misalnya kalian download Bibit tuh lagi ada muka abang tuh. Iya bener ya? Ada KTP. Ya lagi kayak gitu ya. Ya karena emang kerjasama abang lagi cukup panjang lah sama Bibit. Dan tadinya abang memang nggak pakai ya. Maksudnya Anissa sama teman-temannya emang pakai gitu, tapi abang nggak pakai. Cuman setelah kerja bareng akhirnya malah pindah gitu, karena dia 0 rupiah, 0% kalau pas beli ataupun jual gitu. Udah, jadi kalian ini ya kalian coba sendiri, nanti kasih tahu abang hasilnya kayak gimana. Siap bang. Kalau kamu kasih tahu hasil 5 tahun lagi, kalau ingin nanti kita ketemu 41 tahun lagi. Bang, sebentar dulu. Kan tadi abang udah ngajarin kita. Ya, abang modalin awal. Modalin apaan? Modal awal buat kita investasi di masa depan. Ya udah nanti abang kirim ya duitnya ya. Itu kan bisa pakai virtual account kan? Bisa. Pakai virtual account, nanti tinggal di copy aja ke abang, nanti abang kirimin duitnya buat kalian berdua. Oke. Jadi ini kita niatnya mau main tenis, tapi malah berakhir di palak sama adik sendiri. Yaudah kita main lagi nih, udah pas banget nih ya, kita udah ngobrol-ngobrol, udah cerah lagi.